Tiba-tiba saya ingat bunga. Kenapa tiba-tiba ingat bunga? Karena saya sedang berada di depan bunga-bunga. Ada bunga mawar, ada bunga melati, ada bunga seroja, ada bunga bunga tai ayam. Bunga dahannya, batangnya tidak kuat. Kalau hujan datang, nanti bunga ini bisa patah, bisa hancur, bisa berkeping, hilang cantiknya, hilang indahnya. Maka bunga kita khawatir dia akan patah, dia akan tumbang, dia akan mati, dia akan layu. Maka bunga ini mesti diletakkan di bawah pohon yang rimbun. Tapi pohon rimbun kalau tidak berbuah, dia hanya akan membuat semak dan sampah saja. Maka letakkanlah bunga di bawah pohon pisang. Ada yang mau bilang pinus, pisang. Kenapa Ustadz pilih pisang? Saya suka makan pisang. Tadi di dalam dikasih makan pisang. Bunga yang cantik, yang indah, tapi kalau sampai batangnya patah, dia akan layu sebelum berkembang. Air menjadi rahmat, semuanya subur karena air hujan. Tapi kalau airnya terlalu deras, bunga akan mati. Maka mesti bernaung di bawah pohon yang rindang. Diumpamakan sebatang pohon yang rindang, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Maka oleh sebab itu, kalau kita lemah, kita mesti bernaung di bawah pohon yang rindang. Abdul Somad kenapa bisa sampai ke Yogyakarta? Karena ada pohon-pohon rindang yang menaung. Masalul mu'minin kamasalil asjar. Orang-orang beriman itu seperti pohon kayu. Kalau sebatang pohon kayu di gurun pasir, datang angin kencang, patah. Kalau datang sebatang pohon kayu di tengah gurun pasir, angin puting beliung datang, tercabut. Tapi kalau pohon kayu beramai-ramai, datang angin dari sana, ditopang oleh pohon yang ini. Datang angin kencang, dibantu oleh pohon yang ini. Makanya jadi begitu kami melewati lautan pohon-pohon kayu ini, seperti dihembus angin. Masya Allah. Ada juga pohon yang menjerit-jerit tadi. Sikile mas. Ini bunga-bunga yang cantik dan indah ini harus tetap dijaga. Maka letakkan dia di dalam pot. Karena kalau bunga langsung ditanam ke tanah, kering, mati. Dia harus terus disiram. Maka letakkan dia di dalam pot. Ini bunga banyak sekali musuhnya. Ada yang datang dari bawah, jamur. Ada yang menyerang batangnya. Ada yang memakan pucuknya. Ulat sudah siap. Apa kata ulat? Pucuk. Oleh sebab itu pagi-pagi mesti disiram. Nampaknya ada kucing yang nakal, menggali-gali. Karena sampai hari ini belum ada WC khusus kucing. Maka dia cakar-cakar. Akhirnya akar muncul ke atas. Kalau akar muncul ke atas, kena cahaya matahari, tanaman akan mati. Maka kita tutup akarnya. Akar yang paling ikhlas. Dia tidak pernah nampak kelihatan ke depan. Tapi kalau tidak ada akar, tanaman jadi mati. Kalau tidak ada akar, tanaman akan dihembus angin, tercabut. Kalau tidak ada akar, datang angin kencang, akan tercabut akar tunggal. Tapi karena akal ikhlas. Oleh sebab itu maka sampai masanya ini daun-daun tanaman mesti dijaga. Karena kalau daunnya sudah nampak layu, berarti tidak ada asupan cairan naik ke atas. Siram dia. Siram. Tapi air tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau airnya terlalu banyak, nanti akarnya akan busuk. Pandai-pandailah menyiram di hari kemarau, banyakkan airnya. Di hari hujan, lobangi potnya, mungkin akan tergenang air membuat dia busuk. Begitulah kita menjaga tanaman. Padahal yang kita inginkan dari tanaman ini supaya dia berbunga. Begitulah tanaman iman yang kita bawa dari rahim ibu kita. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Semua anak manusia yang lahir membawa fitrah.
Enggak Ustaz, saya bawa Fitri katanya. Rupanya nama istrinya Fitri. Semua manusia yang lahir membawa benih iman. Saya bawa benih iman. Abah membawa benih iman. Mas Iqbal membawa benih iman. Tapi tidak semua benih itu hidup. Ketika benih dimasukkan ke dalam pot, ada yang benihnya disiram, maka dia mulai pecah bijinya. 2-3 hari keluar daunnya hijau. 4-5 hari muncul batangnya naik ke atas. 1 bulan, 2 bulan dia pun mulai berbunga dan semua orang senang. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kita diperlihatkan bunga-bunga yang indah. Setahun nggak layu-layu, rupanya bunga plastik. Kita tertipu. Tapi hari ini yang kita lihat adalah bunga yang asli, bunga yang indah. Tapi hanya sekedar bunga saja, daun saja tak bisa dinikmati. Dia mestilah berbuah. Benihnya namanya iman. Air yang menyiramnya ini adalah ilmu. Karena benih iman ada, kalau tidak disiram dengan ilmu, dia akan mati. Oleh sebab itu mesti hidup. Kenapa terus disiram? Karena ini kering. Kekeringan iman ini menyebabkan iman mati. Badannya tegak berdiri, tapi imannya mati. Kita menghadap Allah nanti yang dibawa jasad atau iman? Iman. Sekarang yang diperhatikan orang jasad atau iman? Jasad. Tonton TV dari pagi sampai sore, apa yang diperhatikan orang? Jasad. Tumit Anda retak-retak, rambut berketombe, langsung dipakai turun salju di kamar mandi. Perempuan manggil taksi, kira-kira iklan taksi atau iklan ketiak hitam? Semua yang diperhatikan dari mulai kaki retak-retak sampai bibir retak-retak, sampai rambut berketombe, yang diperhatikan adalah zohir. Padahal kita mati membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa bihanu ba'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ini mesti dihidupkan. Bunga kalau hujannya terlalu lebat, mati. Bunga kalau panasnya terlalu terik, mati. Oleh sebab itu ada daun yang menaungi dia. Inilah dia daun pisang. Daun pisang, Masya Allah, tabarakallah. Daun pisang diisi dengan tepung, dengan kelapa, dengan gula merah. Jadi apa dia? Jadi terserahlah mau jadi apa, yang penting. Lalu kemudian daun pisang bisa menjadi pembungkus makanan. Dibungkus dengan plastik, menyebabkan penyakit CANCER, cancer. Tapi orang kita susah nyebut cancer. Dia kenapa? Kanker. Jangan pakai plastik hitam untuk membungkus daging kurban. Itu yang dibeli panitia. Bungkuslah dengan original. Karena plastik ketika kita buang di tong sampah, 10 tahun, 20 tahun tidak akan hancur. Maka bakarlah. Ada 1 tong sampah khusus. Tapi kalau daun pisang dibuang, busuk, menjadi pupuk kompos, menjadi tanaman, menjadi menyuburkan tanaman-tanaman. Betul apa tak betul? Bilang betul. Kalau tak betul saya merajuk pulang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Indah bunga-bunga di bawah pohon pisang. Pohon pisang pun subur. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, cacing. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, bekicot. Di bawah pohon pisang ada apa? Dibuka-buka daun, kalajengking. Di bawah pohon pisang apa? Dibuka daun. Ada binatang-binatang yang suka di bawah pohon pisang. Kenapa? Karena pohon pisang membawa kesejukan. Adem, ayam, tentrem. Api ora api? Wah, api kabeh. Daunnya menaungi orang. Bahkan orang pun pakai daun pisang ketika hujan lebat.
Kan ada tuh yang duduk di atas sampan waktu hujan lebat pakai daun pisang. Ada orang bernaung di bawah daun pisang. Tanam-tanaman di bawah menjadi tenang. Bahkan binatang-binatang, hamba-hamba, ciptaan-ciptaan Allah, berbagai macam ragam bentuknya. Binatang terlambat di dunia, bekicot. Slow aja. Dia nggak pernah peduli dengan lomba pacuan kuda. Dia nyantai aja. Apa pernah bekicot mengutuk nasib? Kenapalah aku jadi lambat begini? Enggak. Dia sudah menerima apa adanya. Tapi Allah Ta'ala adil. Dia lambat, tapi dia punya rumah. Ada macam-macam, musuh datang, masuk dia ke dalam. Sudah ditakdirkan Allah SWT. Di dalam tanah, di bawah pohon pisang, ada pula satu makhluk Allah. Semua orang mengejeknya. Dia tidak bisa hidup di atas tanah. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada kulit. Dia tidak berkaki. Dia tidak bertelinga. Dia tidak bermata. Namanya cacing. Tapi Allah Maha Adil. Kaki tidak ada, kulit tidak ada, tangan tidak ada. Tapi hidung dia tajam luar biasa. Hidung paling tajam di dunia adalah hidung cacing. Tapi kenapa polisi di airport tidak pakai cacing? Kenapa pakai anjing? Ya, kalau pakai cacing gimana ngejar pembawa narkoba? Kalau Abdul Somad mati dikuburkan di tanah ini, maka jarak 1 kilometer radius keliling cacing-cacing sudah mencium baunya. Pertama masuk ke dalam kubur, seminggu di dalam, pertama yang membusuk hitam biji mata. Hitam. Bahkan kadang orang belum mati pun udah hitam. Hitam sih. Makanya perempuan takut dia matanya hitam, sebelum tidur ambil timun. Nah. Papa. Kenapa dibuatnya timun di dalam? Karena untuk menghilangkan. Saya pun pernah kata, Ustadz Somad, saya lihat mata Ustadz dah mulai hitam. Ustadz jarang tidur ya, Ustadz capek ya, potong timun Ustadz. Nah. Cari buka kulkas timun nggak ada, tomat. Tomat. Besok pagi mau nyambal, tomat nggak ada. Nah, itu disambal. Makan sama suaminya. Kata suaminya, enak tenan mah. Bumbunya apa? Iki. Seminggu di dalam, mata menghitam. Sebulan di dalam, usus membengkak, masuk angin. Mulai meletus. Keluar cacing-cacing dari dalam perut. Menjijikkan manusia. Keluar semua isi perut busuk. Dan yang pertama mencium bau busuk itu adalah cacing. Makanya cacing begitu dia cium mayat setelah sebulan, brownies kata dia. Mereka pun beramai-ramai. Kaulah yang dulu waktu mancing mania mentusuk aku. Kalian ambil cangkol, kalian cangkol tanah, kalian potong badanku. Hari ini hari pembalasan kata cacing. Serbu kata cacing. Cacing menyerbu. Maka habislah, habis semua. Lemaknya habis, dagingnya habis, kulitnya habis, ususnya habis, tinggal tulang belulang. Tapi kalau saya mati, cacing tak terlalu bersemangat. Pas dilihatnya, sup tunjang. Artinya apa? Ada makhluk-makhluk Allah dengan kelebihan, ada makhluk-makhluk Allah dengan kekurangan. Di samping pohon pisang ada batangnya besar, tinggi, tapi buahnya kecil. Pohon apa itu? Ada pohon beringin, besar, tinggi, rimbun, rindang, buahnya kecil. Ada pohon di bawah, batangnya cuma sebesar, tapi buahnya besar, semangka. Orang mengatakan ini Tuhan tidak adil. Masa ini batang kecil, buah besar? Ini buah besar, kecil. Di mana keadilan Tuhan? Nah, habis itu dia pun tertidur di bawah. Tak lama tertidur, jatuh buah. Baru dia sadar, Allah Maha Adil. Coba kalau semangka itu sebesar jatuh ke mukanya, masuk hidung ke dalam.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Kalau ditakdirkan engkau menjadi pohon pisang, bersabarlah. Kalau ditakdirkan engkau jadi pohon beringin, bersabarlah. Karena sesungguhnya engkau bukan diambil manfaat buahmu, tapi yang diambil adalah daunmu yang rindang. Kalau engkau ditakdirkan Allah Ta'ala, ditakdirkan menjadi pohon semangka, bersabarlah. Karena yang diambil bukan daunmu, tapi yang diambil adalah buahmu. Renungkan, pikir baik-baik. Kira-kira saya ini pohon apa ya? Maksudnya Pak Ustaz, saya nggak nyambung. Memang orang kalau kurang cairan gitu. Kalau kau kaya, maka tolong agama Allah dengan hartamu. Kalau kau punya kekuasaan, maka tolong agama Allah dengan kekuasaanmu. Kau tidak kaya, kau tak berkuasa, tapi kau ganteng. Ganteng Ustaz, terserah aku yang ngomong. Maka tolong agama Allah dengan gantengmu itu. Kalau kau ganteng, kau kan punya follower banyak. Tobat, ajak orang lain. Banyak orang tobat gara-gara engkau. Sebenarnya aku sudah lama benci dengan agama ini, tapi ngelihat artis-artis hijrah ini, andai aku jadi istrinya. Tapi dia sudah nikah, yang kedua pun nggak apa-apa. Ada yang menolong agama Allah dengan gantengnya, ada yang menolong agama Allah dengan hartanya, ada yang menolong agama Allah dengan kekuasaannya. Saya tidak ganteng, saya tak punya harta, saya tak punya kuasa, saya tak punya jabatan Ustaz, tapi saya hebat komputer, IT, buat website, buat jadi programmer, buat. Alhamdulillah. Kenapa acara ini bisa diliput dari seluruh dunia? Acara kita ini ditonton di dunia dan di akhirat insya Allah. Masa iya ada di akhirat acara kita Pak Ustadz? Lupa ayatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Segala amal mereka akan kami tunjukkan di depan mata mereka. Semua amal kita hari ini ditunjukkan di depan mata kita. Dulu datanglah orang Yahudi bernama Theodor Herzl. Siapa namanya? Yang bisa ngomong-ngomong, yang nggak bisa gerak-gerakkan aja mulut. Karena orang nggak dengar. Theodor Herzl. Datanglah Theodor Herzl menghadap Sultan Abdul Hamid di Turki. Kata Theodor Herzl, "Hai Abdul Hamid, tolong berikan tanah Palestina untuk kami." Tapi Sultan Abdul Hamid mengatakan, "Seno." Katakan tidak untuk Israel. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah 1924, tidak lagi ada daun pisang yang menaungi. Maka saat itu 1946 Israel mengambil Palestina, mencabik-cabik Palestina. Kenapa bunga-bunga hancur berkeping? Karena tidak ada yang menaungi di atas.